Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bagaimana dasar membuat HTML yang gampang ya. Untuk membuat HTML, apa aja sih bahannya yang diperlukan? Ya, yang kita perlukan itu adalah lembar kerjanya. Di sini saya pakai Notepad++ ya, walaupun ada banyak sebenarnya. Software-software untuk membuat HTML ada banyak kayak Visual Studio, Notepad++, Dreamweaver. Cuman yang saya gunakan di sini Notepad++ ya. Untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi ya. Jadi kita pertama-tama itu buka lembar kerjanya untuk membuat HTML. Karena di sini saya pakai Notepad++, jadi kita gunakannya di sini Notepad ya. Oke. Sebelumnya HTML itu apa sih? Jadi HTML itu kependekan dari Hypertext Markup Language. Apa itu HTML? Ya, HTML itu bahasa standar pemrograman yang biasanya tuh digunakan untuk membuat halaman website. Apa aja nih langkah-langkahnya nih untuk membuat HTML? Yang pertama-tama itu nanti teman-teman tinggal ikutin aja ya. Ini mungkin yang penting, bagian-bagian penting dalam membuat HTML. Yang paling pertama itu teman-teman di baris pertama sini nanti ketikkan doctype HTML kurung tutup. Nah, doctype HTML ini tuh apa? Jadi ini tuh deklarasi ya untuk mengidentifikasi jenis dokumen HTML gitu. Jadi browsernya nanti tuh bisa nentuin gimana sih memperlakukan kode-kode nanti yang di bawahnya ini gitu loh. Gitu. Nah, langkah selanjutnya itu adalah ketika nanti HTML length and tutup ya. Apa ini HTML language nih? Jadi HTML length ini adalah rootnya HTML-nya gitu. Length-nya ini adalah bahasa yang digunakan pada HTML-nya. Di sini saya gunain N itu adalah English ya, English. Karena bahasa standar internasionalnya itu bahasa Inggris yang mungkin yang akan lihat website kita itu nggak cuma dari Indonesia aja gitu. Jadi kita pakai bahasa internasional aja language gitu ya. Langkah selanjutnya adalah setelah habis penulisan kita enter ya, teman-teman ya. Langkah selanjutnya adalah kita pakai tag head. Lalu enter. Nah, di dalam head ini isi itu berisi informasi-informasi tentang website kita nanti untuk mempermudahkan Google untuk membaca website kita, informasi dari website kita gitu. Apa aja biasanya yang ada di dalam tag head ini ya. Jadi yang pertama-tama itu adalah ini kita kasih spasi biar lebih enak dilihatnya ya. Yang pertama itu adalah meta spasi charset sama dengan tanda petik UTF strip 8 tanda petik tutup. Nah, ini untuk apa gunanya meta charset UTF-8? Jadi ini adalah kumpulan dari beberapa jenis pengkodean karakter. Itu ada huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Jadi pada saat teman-teman memasukkan tag meta charset ini, berarti halaman tersebut telah memberi informasi ke browsernya dan search engine untuk melakukan pengkodean karakter sesuai ketentuan dari UTF
strip 8 ini gitu. Oke, selanjutnya ya, next. Langkah selanjutnya yang kita masukkan adalah tag name meta name sama dengan viewport tanda petik content sama dengan tanda petik width sama dengan device strip width koma spasi inisial strip scale sama dengan 1 koma user strip scalable sama dengan no tanda petik slash tutup ya. Ini meta viewport namanya ya. Meta viewport itu gunanya untuk apa? Jadi dia itu untuk netapin area mana aja yang terlihat di situs webnya nanti ya, sekaligus nentuin skala kontennya untuk kayak dari kiri ke kanan gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang bablas sampai kanan gitu. Jadi cuma di satu layar ini aja gitu untuk menentukan skalanya itu gitu. Oke, next selanjutnya, langkah selanjutnya yang kita masukkan adalah title. Salah terus ya. Title ini adalah untuk judul yang biasanya itu kalian lihat kalau kalian buka browser itu di atas di tab itu suka ada tulisan. Nah itu dari sini, dari title ini, judul untuk di tab ya, untuk di situsnya yang di bagian atas. Nanti akan kita lihat hasilnya. Misalnya di sini kita sebagai contoh aja, kita akan bikin website tentang cafe. Misalnya kita bikin cafe terus kita bikin websitenya. Jadi maka judulnya kita tulis aja contoh cafe host. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Habis setelah kita masukkan title, di sini perbedaannya kita setelah membuat tag pembuka. Ini title pertama ini adalah tag pembukanya. Lalu kita bikin tag penutupnya. Tambahkan slash title. Ini untuk title ya. Untuk meta ini nggak perlu pakai meta penutup gitu ya. Cuman satu aja, gini aja. Untuk title kita perlu tag penutup di sini. Title. Oke, langkah selanjutnya itu kita bikin meta lagi ya. Meta title name-nya meta name sama dengan title. Tanda petik konten sama dengan tanda petik. Nah, untuk meta title ini sama sebenarnya judul. Perbedaannya kalau untuk title yang di atas ini untuk menampilkan kata-kata di atas tab judul. Nanti kita akan lihat ya hasilnya. Nah, untuk meta name title ini kita samakan saja judulnya, kita samakan aja. Kita copy, pindah ke sini, kita paste, kita tutup, tutup. Nah, ini nanti meta title di sini untuk memudahkan Google membaca judul kita, judul website kita, untuk mempermudah pencarian. Jika orang nanti pengen cari website kita dengan masukkan judul kafenya, nanti Google akan lebih gampang untuk mencarinya gitu, untuk memudahkan search engine ya, mesin pencari atau Google. Dari sini setelah kita masukkan meta title, selanjutnya kita masukkan meta name description
konten. Nah, untuk meta description ini adalah deskripsi atau gambaran dari website kita, kalimat pendek yang menggambarkan tentang website kita. Untuk contoh aja ya, untuk contoh, karena di sini kan kita di sini mau membuat website untuk cafe ya, untuk cafe. Jadi kita deskripsinya itu untuk contoh misal menyediakan apa ya, tempat untuk kumpul dengan berbagai makanan dan minuman yang enak. Oke, tanda petik tutup, tanda petik / tutup. Nah, ini untuk deskripsi, sama dengan title ini. Jadi dia nanti akan mempermudahkan Google untuk melakukan pencarian. Misal kalau ada yang ngetik gitu ya, tempat kumpul-kumpul gitu. Nah, mungkin nanti akan masuk ke sini nih, ke tempat kumpul-kumpul ini, kata-kata ini nanti gampang Google nyarinya. Oh, ini tempat kumpul-kumpul, berarti website yang ini nih gitu. Lalu selanjutnya kita masukkan adalah meta name keywords. Konten sama dengan, nah, meta keyword ini sangat penting ya kalau menurut saya untuk mesin pencari itu memudahkan untuk melakukan pencarian gitu. Jadi misal kata kuncinya cafe gitu, misalnya cafe. Lalu kita masukkan lagi selain cafe makanan. Lalu kita tambahkan lagi minuman. Lalu kita masukkan lagi tempat nongkrong. Terus kita masukkan lagi tempat kumpul. Oke, tempat kumpul. Udah gitu aja, segitu aja dulu ya. Tutup. Nah, jadi nanti ini Google ini kalau ada orang masukin kata kunci pencarian nulis cafe gitu, kalau kita selalu kita rawat websitenya atau gimana gitu, nanti Google mungkin akan mengarahkan websitenya ini kita untuk ke orang yang sedang melakukan pencarian tadi gitu, dari kata-kata kunci ini gitu. Jadi ini penting kalau menurut saya ya, kata kunci ini, keyword tuh wajib lah bisa dibilang untuk membuat website gitu. Oke, langkah selanjutnya kita masukin icon ya, icon link rel sama dengan shortcut icon type image garis / x strip icon ketik href sama dengan, nah, untuk link rel shortcut icon ini fungsinya, gunanya untuk icon logo di atas tab. Nah, nih kayak ini nih, ini logonya kan di atas nih, logo Notepad. Nah, itu untuk memasukkan logo di sini nih, masukkan gambar gitu. Nanti di setiap browser kalian kalau ngelihat di atas tab itu, setiap situs itu pasti ada logonya. Nah, itu shortcut icon namanya. Nanti kita lihat contohnya nanti. Nah, misal di sini untuk sebagai contoh aja ya, kita masukin linknya. Ini link gambar ya. Nah, kalau kalian punya gambar sendiri, nanti kalian bisa masukkan link gambarnya di sini di href. Lalu kita kasih tanda tutup / tutup ya, kayak gini. Nanti atau mungkin nanti selain dari links bisa pakai aset, cuman nanti aset nantilah di video selanjutnya aja nanti ya.
Kita pakai yang mudah aja dengan gampang. Kita ambil linknya, misal kita ambil link dari Google, gambar Google, gambarnya kita masukin linknya ke sini gitu. Atau kalau kalian punya gambar sendiri yang sudah kalian upload, kalian ambil permalingnya, taruh di sini, tempel di sini di href ini. Nah, jika sudah, kita kasih tag penutup untuk head. Nah, jadi untuk tag head ini hanya ini aja isi-isinya. Ini yang penting ya kalau menurut saya untuk bikin sebuah website. Tapi nanti kalau kalian tahu lebih banyak lagi meta-metanya atau apa, nanti bisa panjang ini. Tag head ini isinya ada CSS, JavaScript, segala macam meta-meta. Banyak lah metanya juga nanti. Nah, sebelumnya kalau kalian mau ngecek hasilnya seperti apa, kita simpen dulu. Simpennya itu adalah di klik file, lalu klik save as. Kalian simpan mau taruh di mana? Di sini saya taruh di download ya. Kita ganti, kita rubah namanya misalnya. Nah, untuk pembuatan website itu kalau kalian ingin terbaca HTML-nya itu kalian tulisnya itu index.html namanya. Di sini tipenya itu kita ganti jadi hypertext markup language nih, HTML file. Kita ganti HTML, kita save. Nah, untuk melihat hasilnya, klik view current file in. Nah, kalian pilih browser yang kalian gunakan tuh apa? Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge atau Internet Explorer. Cuman karena saya di sini pakainya Chrome, jadi kayak saya bukannya pakai Chrome ya, lihatnya di Chrome. Kalian klik. Nah, hasilnya seperti ini. Ini masih kosong badannya ya, bodinya. Untuk atasnya sudah jadi nih. Ini untuk title cafe host. Yang tadi title itu akan terlihat di sini. Dan ini gambar yang tadi iconnya, shortcut iconnya. Cafe, ini saya gambar kopi ya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Untuk title, cafe host, dan shortcut iconnya yang gambar kopi itu tadi ini. Dari link ini. Gitu. Nah, hasilnya tadi seperti ini. Nah, ini bodinya belum ada. Gimana caranya? Oke, kita masuk langkah selanjutnya, yaitu body. Buka tag body dulu, buka tag body. Lalu kita enter. Nah, kalau kalian mau masukin pertama itu sedang setiap isian gitu, kalian mau masukkan apa itu disertakan dengan tag. Di sini contoh misal kalian mau bikin judul utamanya dulu ya. Yang kita pakai itu tagnya adalah H1 atau heading 1. Nah, lalu kita masukkan judulnya. Misal contoh adalah cafe house. Nah, setiap tag itu selalu disertakan dengan tag penutup. Itu bedanya cuma tambah slash doang ya di depannya. Slash H1 tutup. Nah, ini judul. Kalau untuk lihat hasilnya kita save dulu gitu. Yang tadi kita save dulu ya. Kita save. Lalu kita lihat hasilnya di browser atau kita buka browser yang tadi, kita refresh aja ya. Di refresh. Klik. Nah, keluar udah nih. Cafe host ini judulnya nih H1 heading 1. Cafe host. Nah, lalu kita masukkan apa lagi? Sebagai contoh lagi kita masukkan ini, kita enter paragraf gitu ya. Misalnya kalian mau masukin artikel di dalam website kalian ya. Itu paragraf itu tagnya adalah P. Paragraf. Nah, isinya misalnya buat contoh ini adalah cafe house, tempatnya kumpul bareng teman atau keluarga. Oke, titiknya kedua kali. Nah, setelah selesai kalian tutup dengan tag penutupnya ya. Tadi pembukanya itu adalah P. Tag pembukanya P, berarti tag penutupnya juga harus P ya. Perbedaannya cuma ada di slash atau garis miring.
Jadi slash p tutup. Nah, mau lihat hasilnya kayak tadi ya, di save dulu, disimpan dulu. Saya pakai Ctrl S biar cepat. Lalu kita balik ke browser, kita reload, kita refresh. Nah, jadi ini adalah paragrafnya seperti ini. Ya, beda dengan atas ya. Ini karena dia lebih besar karena dia judul, heading. Kita pakai tag heading jadi hurufnya jadi lebih besar gitu. Karena untuk judul ini adalah untuk paragraf atau artikel yang akan kalian masukkan nanti gitu dalam website kalian gitu. Lalu kita akan coba memasukkan gambar. Memasukkan gambar ke dalam website itu kita menggunakan tag img atau image ya, ini ya. Kependekan dari image. Lalu search sama dengan petik. Nah, kalian masukkan link gambar kalian yang akan kalian masukkan nanti gitu. Sebagai contoh di sini saya masukkan, saya sudah siapkan link gambar di sini. Kalau kalian punya gambar sendiri nanti kalian bisa masukkan dengan gambar kalian, disertakan dengan tanda petik, diakhiri tanda petik dan tanda tutup. Nah, untuk tag image ini dia beda sendiri ya. Dia nggak perlu pakai image slash img penutup gini tuh nggak perlu gitu. Image itu dia beda sendiri dengan tag yang lain gitu. Dia nggak perlu pakai penutup, cukup gini aja kalian sudah bisa memasukkan gambar ke dalam website. Untuk lihat hasilnya kita save dulu, lalu kita balik ke browser, kita refresh. Nah, di sini gambar yang saya masukkan tuh besar banget ya, gede banget gitu, dan melebihi batas jendelanya tuh sampai ke kanan. Kalau terlalu besar begini kita bisa kecilin gambarnya. Nah, gimana cara ngecilin gambarnya image ini? Nah, di dalam kurung ini setelah tanda petik kalian spasi, masukin atribut. Atributnya itu width sama dengan, nah sebenarnya ada width dan ada height ya, height. Cuman saya di sini lebih mudah karena untuk presisi saja gitu. Jadi ya kalau height sama width itu bisa kita panjangnya berapa, tingginya berapa kita bisa sesuaikan. Tapi kalau cuman width saja itu dia presisi. Jadi dari kotak itu kita hanya memperkecil skalanya doang gitu. Di sini misal saya masukin 50%. Setelah kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, gambar sudah kita masukin. Oke, selanjutnya kita coba masukin video ke dalam website ya. Di sini caranya agak berbeda dengan masukin gambar yang cuma satu baris gini doang ya. Gampang lah ini masukinnya ya. Cuman simple, singkat. Untuk video kita bikin buka tag video. Tag video, Ctrl tutup, kita enter, tab. Kalau kalian nanti kesulitan ngikutin, kalian bisa ulang-ulang videonya ya sampai kalian benar-benar paham. Lalu di sini kita buka lagi search src sama dengan tanda petik. Nah, kalian masukin linknya nanti, link video yang sudah kalian siapkan. Kalian masukkan nanti videonya di sini. Di sini saya sudah menyiapkan linknya ya. Nah, ini link videonya sudah saya masukkan. Lalu tanda petik, spasi, type, sama dengan tanda petik, video, slash atau garis miring, webm, tanda petik, tutup. Nah, lalu kita enter. Di sini kita kasih tag penutup dari video ini. Ini tag pembukanya kan tadi adalah video ya. Lalu kita kasih tag penutup video. Video tutup. Nah, seperti biasa kalau kalian mau lihat hasilnya itu kalian simpan dulu ya, kalian save dulu.
Lalu kita buka browsernya, kita refresh. Nah, sudah ada nih videonya tuh. Sudah masuk. Ini tinggal kita play. Nah, berhasil sudah kita masukin video. Video bisa diganti nggak sih ukurannya? Ya, bisa. Video bisa diganti ukurannya. Caranya gimana? Nah, kita kembali lagi, balik lagi ke lembar kerjanya. Nah, untuk ngubah ukuran video, itu kalian ngubahnya adanya di sini, di tag pembuka. Di tag pembukanya, kita spasi. Sama kayak gambar, kita kasih atribut width kayak tadi, sama dengan tanda petik misalnya kayak tadi ya 50% ya, untuk contoh aja ini, untuk contoh 50%. Lalu kita simpan, kita lihat hasilnya berubah nggak dia. Oke, berubah 50% sama kayak di atas ya, 50%. Jadi 50% itu sebenarnya bukan dari ukuran aslinya berarti. Ini dari ukuran layarnya, setengahnya dari layar. Nah, setengah dari layar ini 50% nih, setengah, samping kanan setengah lagi. Nah, kita coba hasilnya. Nah, lebih enak dilihat ya, lebih kecil tadi, nggak terlalu besar. Tapi kalian nanti sesuai kebutuhan aja, nanti mau seberapa besar videonya, kan mau satu layar juga bisa gitu, 100% widthnya, ukurannya. Kalau mau satu layar itu, untuk foto juga sama gitu, kalau mau satu layar penuh gitu. Nah, terus ini gimana bang, backgroundnya nih kok putih gitu, bisa diganti nggak gitu. Nah, untuk ganti background ini nanti kita gunainnya itu adalah pakai CSS. Nanti kita di video selanjutnya lah ya, karena CSS itu agak panjang penjelasannya. Jadi ini hanya untuk dasar-dasarnya aja dulu, untuk bikinnya caranya seperti ini gitu, masukin gambar seperti ini, masukin video, masukin tulisan atau artikel ini seperti ini gitu. Nah, ini hanya dasar-dasarnya aja. Nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas uh, menggunakan CSS ya, untuk mempercantik lagi website yang kita buat gitu. Nggak lama lah, nanti tunggu aja, ditunggu saja. Nah, kita balik ke lembar kerja. Kalau sudah masuk video, lalu kita enter. Nah, di sini tadi ini kan body ya, atau yang ditampilkan di halaman website tadi, body. Nah, ini body ini, tag bodinya. Nah, kalau sudah selesai isinya, sekiranya kalian udah cukup lah ya gitu, isi bodinya tuh begini aja deh misal. Lalu kita kasih tag penutup bodinya, pakai slash body tutup. Nah, udah selesai. Kita enter, kita kasih tag penutup dari HTML ini nih. Nah, tag penutupnya. Ini kan tag pembuka ya, tag HTML. Kita kasih tag penutup HTML tutup. Nah, udah jadi, lalu kita simpan. Nah, kita simpan, kita cek hasilnya. Ya, sangat sama seperti tadi, cuman tadi itu langkahnya, prosesnya harus ada penutupnya. Takutnya nanti Google itu bingung dengan website kita gitu. Ya, nah ini cara membuat HTML ya, udah jadi kita gitu. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membuat HTML menggunakan CSS. Selanjutan dari ini aja kita nanti lanjut. Bagaimana cara mempercantiknya, mengganti backgroundnya gitu. Nah, semoga video ini membantu ya untuk kalian belajar membuat HTML. Semoga gampang dimengerti. Kalau tidak ngerti, nanti bisa kalian taruh di komen. Kalian bisa bertanya di komen, nanti insya Allah saya jawab pasti gitu, kalau ada pertanyaan. Oke, sampai di sini saja dulu ya belajarnya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.